setelah uh, di surah ini dan surah-surah lainnya nanti yang pendek-pendek itu tidak kelar satu surah langsung langsung ujian, tapi nanti langsung dirapel. Jadi sekalian 2 surah gitu, atau nanti kalau makin dikit lagi tuh bisa sampai, apalagi kalau surat-surat yang sudah pendek banget nanti sudah mulai dari Al-Zalzalah, mungkin itu akan lebih pendek lagi. Itu mungkin hanya bisa sampai 5 surat atau bahkan lebih dari itu baru sekali ujian. Nah, saya sarankan lagi buat bunda-bunda yang mengambil hafalan per surat, tetap surah-surah sebelumnya juga tetap di murojaah, tetap di murojaah. Nah, kan kalau bisa, kalau misalkan sudah terlanjur per surah, tapi kemudian kepengen full juz, itu juga bisa. Nanti mungkin dititipkan di kelas lain untuk mengejar hafalan yang belum. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wafi'a. Oke, kita ulang dulu surah At-Tariq-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dhatir raj'. Wal ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil maka tangguhkanlah al kafirina orang-orang kafir, amhilhum biarkan mereka sejenak, biarkan mereka ruwaida sejenak untuk ngapain? Untuk bersenang-senang. Oke, oh di sini sudah ada beberapa yang baru, tidak? Kemarin ada beberapa titipan. Ya, oke, selamat datang buat yang baru. Yang baru mengikuti aja, mungkin nanti kalau dia belum ikut yang surah karena udah telat, untuk yang surah At-Tariq ya nggak apa-apa nanti di ini. Nah ini coba dilihat teman-temannya siapa yang belum masuk, nanti bisa dijapri. Oke, kita ulang lagi surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini adalah surah Makiyah. Ya, surah Makiyah berarti
ayat-ayat dari surah ini diturunkan pada fase Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang surah At-Tariq. Di antaranya hadis yang menunjukkan dengan tegas bahwa surat ini adalah surah Makkiyah. Salah satunya itu dari Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani, dari bapaknya. Jadi, annahu awsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Thaqif. Bahwasanya Khalid Al-Wani melihat Rasulullah SAW di pasar Sakif. Apa yang dilakukan Rasulullah? Wa huwa qaimun ala qaus. Berdiri sambil memegang tongkat atau busur. Jadi, apa yang dilakukan? Au asan hina atahum yabtaghi indahumun nasr. Nabi mendatangi mereka, penduduk Taif dari kabilah Thaqif, untuk meminta pertolongan kepada mereka. Apa yang dilakukan? Qala fasami'tuhu yaqra. Apa yang dikatakan? Khalid berkata, aku pun mendengar Rasulullah membaca was-sama'i wat-tariq. Qala wasami'tuhu yaqra'u was-sama'i wat-tariq hatta khatamaha, sampai selesai. Lalu dia berkata, qala fawa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrik. Ya. Dia berkata, saya memahami surat tersebut pada zaman jahiliyah sementara aku dalam kondisi musyrik. Jadi ternyata jadi Khalid Al-Adwani ini sudah pernah mendengar sebelumnya waktu dia belum beragama Islam. Kemudian dia membacanya lagi di saat sudah memeluk Islam. Summa qara'tuha fil Islam. Apa yang dikatakan? Qala fada'atni Thaqifun faqalu. Kemudian aku membacanya saat dia sudah memeluk agama Islam, dia berkata, maka orang-orang Thaqif memanggilku. Kemudian mereka bertanya, "Madza sami'ta min hadzal rajul?" Apa yang kamu dengar dari orang ini? Sami'ta dengar. Min hadzal rajul. Rajul itu rijal, cowok, laki-laki. Ini nyebutin tentang Rasulullah SAW. Faqara'tuha alaihi. Aku pun membaca was-sama'i wat-tariq. Ini adalah salah satu hadis yang menyebutkan tentang surah At-Tariq, bahwasanya surat ini pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan orang-orang kafir Quraisy saat itu, didengar oleh seorang musyrik yang disebutkan Al-Adwani ini. Kemudian dia menghafal surat ini jauh hari sebelum dia bahkan masuk Islam. Dan kejadiannya adalah ketika Nabi pergi ke Taif untuk meminta bantuan kota Taif, yaitu kabilah Thaqif. Dan ini terjadi sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya, ini juga menggambarkan ya bahwa kuatnya hafalan orang-orang terdahulu. Kenapa bisa kuat? Kemungkinan besar adalah pertama bahasanya sama-sama bahasa Arab. Kedua, dulu tidak banyak disturbance-nya, itu tidak banyak. Pengganggunya itu tidak banyak. Ya, jadi mereka diberikan kecerdasan, kemampuan untuk menyerap lebih banyak. Karena mereka kebetulan dulu kan nggak ada TV dan lain sebagainya. Gitu. Nah, lagi, jadi para sahabat Rasulullah SAW yang bahkan sebagian besar dari mereka itu adalah periwayat hadis, mereka memang diberikan kecerdasan yang luar biasa. Ya, jadi insya Allah ingatannya kuat. Jadi kalau mereka itu meriwayatkan hadis, insya Allah itu memang benar-benar terjadi. Ya, benar-benar emang yang dia dengar, yang dia lihat dari sosok Rasulullah SAW. Ya, ada kayak beberapa sahabat ya, kayak Ja'id bin Sabit. Ja'id bin Sabit ini termasuk poliglot, tahu nggak poliglot? Poliglot itu adalah orang yang punya kemampuan untuk menguasai banyak bahasa dengan mudah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Ja'id bin Sabit radhiyallahu an, dia tuh bisa menguasai bahasa Yahudi kurang dari setengah bulan. Ya pokoknya keren banget.
Terus hadis lain juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini ya eh, bentar. Suka membaca surah At-Tariq pada waktu tertentu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal 'asr was sama'i dzatil buruj was sama'i wat tariq wasyababaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca pada sholat zuhur dan asyar. Suratnya Al-Buruj dan At-Tariq dan yang semisal keduanya. Nah, ini jadi nanti Bunda yang sudah hafalan Al-Buruj dan At-Tariq dipakai nih. Dipakai terutama di waktu zuhur dan asyar. Ya, biar nggak hilang. Nanti ganti-gantian aja. Kalau saya kadang-kadang dibuat jadwal. Jadi biar semuanya kepake. Kalau Bunda apa namanya juga sholat sunnah, itu bisa loh dalam sehari semalam itu bisa sampai 40 berapa sih? 48 sampai 50 rakaat kalau dihitung-hitung ya. Jadi kan pertama dari apa? 2 rakaat sholat wajib tuh ada 17 rakaat ya, anggaplah 17 lah ya. Kalau sholat sunnahnya itu ada 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, asyar nggak ada. Terus di maghrib sama isya itu 2 tambah 2, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu berarti ada 12. 12 ditambah 13 itu sudah sekitar 12 ditambah 17 itu sudah 29 ya, 29 rakaat. Ditambah lagi sholat apa namanya? Sholat duha. Sholat duha itu bisa sampai 8 rakaat. Berarti dia 29 ditambah 8. Sudah sekitar 30 berapa? 37. Ditambah lagi sholat qiyamul lail. Qiyamul lail itu biasanya para sahabat melaksanakannya itu bisa sampai 8 rakaat, belum ditambah witir. Jadi udah kayak sholat tarawih aja. 8 sholat tahajud ditambah witir 11. 37 tambah 11. Itu udah sekitar 37 ditambah 11, 48. 48 rakaat, Masya Allah. Itulah kenapa sebetulnya, kenapa orang-orang soleh, orang-orang yang beneran soleh, itu doanya tuh makbul. Doanya makbul. Karena dia tuh lebih banyak menggunakan waktunya untuk berdekatan sama Allah, berkomunikasi sama Allah. Bandingkan sama kita. Gitu. Boleh nggak sih kita minta doain sama orang-orang soleh? Insya Allah boleh banget. Itu namanya dengan wasilah ya. Tapi tujuannya bukan kayak menggantungkan harap ke dia. Jadi kayak kalau bukan dia yang doain padahal urusan kita nggak akan dikabulkan sama Allah, bukan begitu maksudnya, tapi cuman kayak wasilah aja, bala bantuan, minta didoain. Kita nggak tahu doa mana yang kelak akan dikabulkan, tapi yang jelas insya Allah semakin solih seseorang, doanya itu semakin dikabulkan. Kenapa? Orang-orang solih yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi dengan Allah, beribadah kepada Allah, pokoknya menghabiskan waktunya tuh cuma buat Allah aja. Itu kebetulan mereka itu punya apa namanya? Punya keinginan yang jauh lebih sederhana daripada orang-orang yang nggak banyak waktunya bersama Allah. Kalau misalkan orang-orang yang awam, keinginan itu masih macam-macam. Keinginan itu lebih banyak dunia. Ya, pengen ini, pengen punya rumah ini, pengen punya mobil ini, pengen punya ini, pengen punya itu. Sedangkan kalau mereka yang sudah solih, keinginannya itu sudah sederhana sekali. Keinginannya sudah sesederhana itu, jadinya kalau sekalinya dia berdoa, bayangin nggak sih, dia tuh kan orang-orang solih ini kan orang-orang kesayangannya Allah. Kayak Allah tuh kayak, kamu minta apa sih, gitu. Tapi mereka ini istilahnya jarang
berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk dunianya mereka sendiri. Jadi Allah tuh makin penasaran. Jadi makanya kalau orang-orang soleh ini, kalau isinya kalau pengen sesuatu tuh kayak langsung dikabulkan sama Allah. Dan keinginannya itu sepele. Kayak misalkan kayak kalau Bunda tahu tentang ceritanya Maryam. Maryam ini ibundanya Isa alaihissalam. Maryam ini kan perawan seumur hidupnya, sampai dia melahirkan pun masih perawan. Hidupnya itu cuman di mihrab aja, cuman di apa sih, di dalam biliknya itu ibadah terus. Bayangin kalau ibadah terus kan dia nggak punya keinginan untuk mungkin beli baju, beli apa enggak. Pokoknya cuman ibadah. Tapi Allah mencukupinya dengan beragam makanan yang luar biasa, yang bahkan sulit untuk didapatkan di sekitarnya. Untuk beli di pasar sekitarnya juga susah. Makanya ayahanda dari orang tua dari Maryam itu suka terkaget-kaget pas buka kamarnya Maryam. Di dalamnya itu penuh dengan aneka buah-buahan. Penuh dengan makanan-makanan yang wow gitu kan. Dan itu mereka pun kaget, gimana bisanya orang Maryam aja di rumah aja terus berdoa terus ibadah terus, tapi kenapa dikasih? Itu karena Allah yang menyediakan. Percaya deh, coba deh Bunda, kalau nggak kasih challenge lah sebulan aja, sebulan kelamaannya. Oke, sepekan aja, 7 hari aja, 7 hari Bunda laksanakan itu apa yang namanya sholat bisa sampai 48 atau 50 rakaat sehari. Murojaahnya dikencengin. Ya, doanya tuh yang ini aja, doa-doa yang sepele, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus doa lagi supaya dimasukkan ke Jannatul Firdaus, atau doa-doa kayak ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, gitu-gitu aja. Gitu. Coba rasakan bedanya. Yakin banget Bunda nanti yakin banget nanti Bunda cuman Bunda cuman terbersit pengen apa, itu Allah langsung kabulkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Oke. Oh iya. Ini teh naon di sini ada Ikhwan. Oke. Kita mulai dari ayat satunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wassamai, demi langit, wattariq, dan yang datang pada malam hari. Ya, jadi yang sebagaimana yang telah sebelumnya, surat-surat sebelumnya, kita mengetahui bahwasannya banyak surat yang dimulai dengan kata wassamai, demi langit dan langit. Kenapa sih pakai langit lah? Langit ini kebetulan adalah makhluk terbesar yang dapat kita saksikan secara kasat mata. Ya, secara kasat mata. Jadi kenapa? Ya bisa dilihat secara kasat mata. Tujuan dari dakwah adalah supaya dakwah itu bisa diterima oleh orang yang menjadi target dakwah. Jadi yang dibicarakan itu harus bisa dimengerti oleh target dakwahnya. Ada nggak sih makhluk lain yang lebih besar daripada langit? Ada loh. Makhluk lain yang lebih besar daripada langit. Makhluk lain yang lebih besar daripada langit, misalkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disebutkan dia punya 600 sayap. Punya 600 sayap, dan kalau dibentangkan sayapnya maka seluruh kecakrawalannya akan tertutup. Jadi lebih besar daripada langit dong. Tapi masalahnya adalah siapa yang bisa melihat malaikat Jibril? Kalau kita pakainya perumpamaannya yang tidak dimengerti oleh target dakwah, tentu saja dianggapnya adalah omong kosong, membual.
cuman karangan dan lain sebagainya. Ya, di surah Al-Zariyat ayat 47 disebutkan wassama'a banainaha wa bi'aidi wa inna lamusi'un, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Surah Al-Zariyat ayat 47. Ya. Jadi kalau Allah ngasih perumpamaannya itu perumpamaan yang bisa dimengerti oleh target dakwah saat itu. Target dakwah saat itu masih pada zamannya kafir Quraisy, belum ada alat-alat canggih untuk melihat benda-benda yang tidak kelihatan, makanya kasihnya langit. Kalau langit bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu wa ma adraka, dan tahukah kamu mat-tariq, apa yang datang pada malam hari? Apa yang datang pada malam hari? Yang datang pada malam hari terutama adalah gelap. Siang hari terang. Kalau siang hari adanya matahari, maka malam hari yang terlihat adalah bulan. Nah, tapi itu disebutkan bahwa bedanya matahari sama bulan itu bahkan disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Kalau disebutkan, kalau namanya qamar, si bulan ini nur, cahaya. Kalau si matahari, siroja. Siroja itu adalah sumber panas yang terang benderang. Sumber cahaya yang mengandung panas, yaitu matahari. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa yang memancarkan cahaya itu cuma matahari. Sedangkan bulan ini cuma memantulkan cahayanya matahari. Ya. Terus apa yang ada pada malam hari berbeda dengan apa yang ada pada siang hari. Langitnya aja warnanya beda. Di ayat 3 Allah sebutkan an-najmu tsaqib, an-najmu tsaqib. An-najmu bintang yang bersinar, tsaqib terang, tajam. At-tariq ini adalah bintang yang menembus. Bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari. Ya, jadi pokoknya bintang yang paling kelihatan sinarnya. Kalau bintang ini cahaya atau bersinar, bintang ini sama seperti matahari. Mereka itu bersinar, memancarkan cahaya. Yang memantulkan cahaya itu cuma bulan. Pada awal ayat Allah bersumpah dengan dua makhluk ciptaannya. Apa? Was-sama'i wat-tariq. Ya. Terus an-najmu tsaqib, bintang yang bersinar terang. Di dalamnya ada bintang yang bersinar terang. Kenapa sih Allah bersumpah atas nama makhluk-makhluk itu? Suka-suka Allah jawabannya. Ya. Berbeda dengan manusia. Manusia tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kalau Allah boleh bersumpah dengan nama makhluk manapun yang diciptakannya. Itu haknya Allah. Kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Jadi yang diperbolehkan bagi kita itu adalah bersumpah dengan nama Allah. Di antara yang diperbolehkan juga adalah bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Kalamullah, firman Allah, ya gitu ya, yang baik-baik. Ya. Di ayat 4 Allah bilang in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In kullu nafsin, setiap orang, lamma 'alayha hafiz, pasti ada penjaganya. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada pencatat amalnya. Ya, sebagaimana yang telah berlalu pada tafsir surah Al-Infitar menyebutkan setiap manusia diikuti oleh para malaikat yang mencatat amalan dia. Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ingat nggak surat apa? Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin
ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Bedanya ya'lamun sama ya'malun. Ya'lamuna itu mereka mengetahui. Ya'maluna mereka mengerjakan. Ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu ada pengawasnya, ada CCTV-nya Allah. Bahkan disebutkan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu di sebelah kanan, anil yamini wa anil shimali qa'id, dan yang lain di sebelah kiri. Apa katanya? Ma yalfidhu min qawlin ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas, namanya raqib dan atid. Ya, bahkan disebutkan tadi ya, kami lebih dekat. Kami lebih dekat bahkan dari urat nadinya. Oh, berarti pengawas itu lebih dekat. Makanya kalau orang-orang yang takut kepada Allah, walaupun wa khasyir rahman bil ghaib, takut kepada Allah yang Mar-Rahman, walaupun Allah itu nggak kelihatan bentuknya kayak mana, itu Allah akan kasih dia kenikmatan yang tidak hanya maghfirah tapi juga ajrun karim, balasan yang mulia. Balasan yang mulia itu bisa apa aja, salah satunya adalah surga. Oh, balasan yang paling mulia, balasan yang paling indah itu adalah surga. Ya, kuncinya adalah pokoknya kita takut aja sama Allah. Se-error apapun kita, kalau ada rasa takut kepada Allah, ada yang mengawasi kita tuh nggak sampai kejungkel banget lah. Nauzubillah min zalik. Jadi mungkin mau mendekati dosa, tapi tiba-tiba astaghfirullahaladzim, dari istighfar, ya Allah. Gitu. Jadi nggak jadi. Kalau misalkan udah keterlanjut, jadi at least dia tidak melakukan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Ya. Makanya bunda-bunda baca Al-Fatihahnya nih dibenerin ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar. Oke, jadi orang yang baik adalah orang yang tetap baik walaupun dia sendirian. Ya, kalau orang baik ada di banyak orang, nggak heran. Mungkin dia pencitraan, makanya dia berusaha menjadi baik di hadapan teman-temannya, di hadapan orang-orang yang mengenalnya. Tapi kalau dia tetap baik, walaupun dia sedang sendirian, insya Allah itu benar-benar manusia pilihan Allah. Nggak ada yang ngelihat aja, nggak ada yang memuji aja, dia tetap baik. Oke, ayat 5. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuri, maka hendaknya al-insanu, manusia, mimma khuliq, memperhatikan dari apa yang dia ceritakan. Falyanzuri, maka hendaknya manusia, falyanzuril insanu, falyanzuri itu memperhatikan. Maka hendaknya memperhatikan al-insanu, manusia, mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Manusia diciptakan dari apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Air mani itu apa? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ya. Manusia itu diciptakan dari air yang hina. Lalu yang diciptakan dari tanah itu siapa? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin.
yang membaguskan setiap ciptaannya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi cuma Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min shalshalin kal fakhar. Di surah Ar-Rahman ayat 14. Lalu keturunannya diciptakan dari apa? Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya Nabi Adam dari air yang hina. Air yang hina teh naon? Yaitu tadi apa namanya? Air mani. Kenapa disebut air yang hina? Bagaimana tidak? Itu terpancar dari tempat yang hina, tempat mengeluarkan najis. Alam nakhluqum mimma immahin. Al-Mursalat ayat 20. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Ya. Syekh Hasan Basri itu pernah bilang, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marrataini. Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali? Ya, 2 kali, iya. Kan terjadinya benih, terjadinya bayi janin itu kan dari perpaduan antara sel telur yang dikeluarkan dari ibu dan sel sperma yang dikeluarkan oleh ayah. Itu kan dari 2 tempat jalur kencing. Ya. Nanti tadi apa? Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar antara tulang punggung dan tulang dada. Itu ada sebetulnya ada lagi ya. Ada air mani, air madzi, sama air wadi. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya, dalam ilmu fikih dikenal 3 air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Ada air mani, air madzi, dan air wadi. Kalau air mani itu, sperma adalah air yang keluar dengan cara memancar setelah terjadinya orgasme, penetrasi terus orgasme. Sometimes nggak pakai penetrasi, tapi terjadi orgasme, maka dia ada air mani memancar. Afwan ya Bun, ini fikih jadi masih disampaikan juga. Dan ditandai dengan apa-apa sih setelahnya akan merasakan kelesuan. Nah, barang siapa yang keluar air maninya, maka dia telah terkena hadas besar. Apa hukumnya kalau kena hadas besar? Dia wajib pakai banget mandi wajib kalau mau melakukan ibadah, terutama sholat. Tapi bagaimana hukumnya sih air mani itu? Air mani itu hukumnya tidak termasuk najis. Jadi tidak termasuk najis yang perlu disucikan banget. Jadi kadang-kadang mungkin Afwan, mungkin suami mengeluarkan sperma, ya, mengeluarkan sperma, terus mungkin wallahu a'lam bishawab terpercik di entah di mana lah gitu kan. Apa yang dilakukan yang tidak ketahuan itu ya udah dianggap insya Allah nggak apa-apa karena tidak najis ya, karena tidak najis, kecuali kalau ketahui di mana ya mungkin dilap aja benar-benar di si air, tapi itu sebetulnya tidak najis. Air mani itu tidak najis, tapi kalau keluar air mani maka dia wajib mandi besar. Yang kedua itu air madhi. Air madhi ini adalah air yang keluar akibat bercumbu atau terangsang tapi tidak sampai orgasme. Ya, jadi kalau sampai terjadi seperti itu, ya mungkin sempat bercumbu tapi tidak sampai orgasme. Nah, air madhi itu tidak menyebabkan seseorang yang mengeluarkan air madhi wajib pakai wajib junub, enggak, karena itu bukan hadas besar. Bukan hadas besar. Bukan hadas besar, tapi itu najis. Apapun air yang keluar karena dia terangsang, ya,
terangsang, mungkin cairannya lebih bening, itu dia dihukumi dalam ilmu fikih itu sebagai najis. Jadi mau nggak mau dia harus bersihkan, cuci, ganti. Tapi setelahnya, dan kemaluannya harus dibersihkan, tapi setelahnya tidak perlu mandi wajib. Tidak perlu mandi wajib. Cukup wudhu lagi aja. Ya, kalau ingin sholat. Itu. Tadi air mani, air madhi, betul lagi air wadi. Air wadi ini adalah air yang keluar menjelang atau setelah seseorang buang air kecil. Ya, cairan itu agak lengket. Ya, jadi makanya kalau disarankan ke siapapun ya, entah laki-laki atau perempuan, kalau habis buang air kecil itu agak ditekan-tekan perut bawahnya. Biar apa? Biar semuanya keluar sempurna. Jangan sampai ada yang keluar setelah bersuci gitu kan. Nah, makanya sarannya adalah baiknya kalau misalkan mau sholat, terutama ibu-ibu, ini mendingan ini aja, dicek, benar-benar dicek, dicium mungkin celana dalamnya. Kalau misalnya ada bau-bau yang aneh, mendingan dilepas saja celana dalam, ganti. Kalau misalkan males repot, makanya kalau keluar dalam traveling atau apa, mendingan pakai, kalau males bawa celana dalam banyak ya, mendingan pakai panty liner atau malah pembalut beneran. Nanti dilepas kalau udah mau sholat. Terus kalau setelah buang air kecil itu benar-benar dilap selap. Nah, ya makanya diwajibkan, bukan diwajibkan, dianjurkan Bunda tidak hanya bawa tisu. Nah, idealnya memang perempuan ini kemana-mana bawa tisu, mau tisu basah, tisu kering gitu, dua-duanya kalau perlu. Dan ada lagi malah untuk kehati-hatian bawa waslap yang itu loh, yang kecil, anduk kecil, untuk membasuh kemaluannya, biar sempurna gitu. Sempurna. Nah, seringnya banyak orang-orang yang tidak dikabulkan doa-doanya karena dia kurang memperhatikan adab dalam berdoa. Ya, mungkin pada waktu dia sholat masih ada najis yang masuk, yang menempel di dia. Nanti hukumnya lagi nih berarti kan air wadi, air madhi ini kan najis ya, walaupun tidak diwajibkan untuk walaupun tidak diwajibkan untuk mandi wajib, mandi junub, tapi kan itu najis. Dan itu biasanya ada di celana ya. Nah, ini berarti nanti Bunda waktu mencuci bajunya, mencuci celana dalam sama baju itu dicucinya bareng nggak sih? Adabnya sebetulnya untuk prinsip kehati-hatiannya, di awal itu idealnya itu direndam dulu semua bajunya, baju dan celana dalam, direndam tanpa tanpa deterjen. Ya, di awal itu direndam pakai deterjen. Sebelum direndam tanpa deterjen dulu. Itu mungkin dikucek-kucek dan segala macam, karena kan insya Allah dikucek saja itu bisa hilang ya, bisa hilang, tapi dengan air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, misalkan mungkin sebelum direndam ya, untuk prinsip kehati-hatian, dicuci dulu pakai air yang mengalir, dikucek nanti direndam sebentar, baru mungkin nanti dimasukkan ke dalam mesin cuci bareng. Kok repot ya? Iya, karena nanti khawatirnya Bunda asal masukin aja celana dalam dengan baju-baju kita ke mesin cuci, nah si celana dalam ini ternyata mengandung najis. Akhirnya najisnya berputar di situ, belum sempat hilang, walaupun mungkin sudah kena deterjen, tapi ternyata masih nempel kan. Masih nempel, wallahu a'lam bishawab. Emang itu kadang-kadang mencuci manual itu jauh lebih oke dibandingkan mencuci pakai mesin cuci. Jadi untuk prinsip kehati-hatian, kalau saya kayak repot deh kalau misalkan dikucek semuanya. Oke, baju-baju yang lain, baju-baju yang insya Allah tidak kena kencing bayi, atau mungkin tidak kena maji ataupun wadi, baju-bajunya masukin aja ke dalam mesin cuci. Tapi kalau celana dalam dan lainnya dikucek dulu pakai air yang mengalir. Baru nanti dimasukin ke dalam mesin cuci barang, nggak apa-apa. Gitu.
untuk prinsip kehati-hatiannya, supaya najisnya itu tidak berputar di situ. Oke, tadi apa? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya ala raj'ihi mengembalikannya laqadir, benar-benar berkuasa. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya. Surat At-Tariq ini diturunkan untuk kaum musyrikin Arab yang masih mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah ini ingin mengingatkan sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari air mani. Buat Allah gampang banget untuk membangkitkan manusia kembali dari kematiannya. Menghidupkan dari sesuatu yang tidak ada aja itu Allah bisa. Apalagi membangkitkan dari sesuatu yang udah ada. Gampang banget. Ya. Tapi kalau namanya orang kafir, orang musyrik, itu mereka selalu nanya, وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Itu mereka selalu nanya. Kata Allah, mereka nanya lagi, awabaunal awwalun, apakah nenek moyang kami yang terdahulu yang udah jadi ancur-ancuran itu, udah jadi debu bahkan, masih bisa dibangkitkan lagi? Kata Allah, gampang banget untuk membangkitkan lagi. Qul innal awwalina wal akhirin, orang yang dahulu, orang yang mati belakangan pas waktu hari kiamat, semuanya nanti akan lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah diketahui. Ya, gampang. Yauma tublas saroir, yauma pada hari, tubela ditampakkan saroir, pada hari ditampakkan segala rahasia. Pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat kelak, semua rahasia akan terbuka dan terbongkar. Gak ada rahasia yang tersembunyi pada hari kiamat kelak. Semuanya, bahkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, mulut itu dikunci. Tapi yang berkata apa? Yang bersaksi adalah tangan dan kaki. Kita udah nggak perlu membela diri lagi. Semua sudah ada catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka adapun yang melakukan kebaikan atau keburukan seberat zarah akan ditampakkan. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Ayat 10. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu. Oh ya, bukannya miring. Afwan. Kenapa ada beberapa orang yang nggak bisa masuk? Apa lewat dari 100 ini ya? Batasnya cuma 100 orang. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Maka manusia tidak lagi mempunyai kekuatan dan tidak pula ada yang penolong. Di hari akhirat nanti, sekaya apapun dia, seberkuasa apapun dia, tidak ada yang bisa menolongnya lagi seperti waktu dia masih di dunia. Kalau sekarang mungkin para penjahat koruptor tuh masih bisa bertenang-tenang aja, ketahuan korupsi tenang-tenang aja, karena mereka merasa punya duit banyak buat membayar hakim, buat membayar pengacara. Tapi nanti di yaumil akhir tidak akan ada backingan. Satu-satunya backingan itu ya cuman Allah. Yang bisa menolong dia cuman amal soleh mereka. Orang lain tidak akan bisa. Sesembahan mereka dahulu pun nggak akan bisa. Bahkan orang yang paling kita sayangi,
nggak akan bisa menolong kita. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Apalagi pada waktu hari kiamat ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi semuanya mikirin nasib masing-masing. Nggak peduli lagi sama orang yang dicintai. Balik lagi. Ayat 11. Wassama'i dzatir raja'. Demi langit yang mengandung hujan. Ar-raj'i karena hujan itu berulang-ulang. Sebagaimana dalam ilmu fisika bahwasanya air itu turun kemudian akan kembali lagi ke langit. Nah, sehingga disebut makanya berulang-ulang ya, karena hujan itu ya awalnya dari air yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Yang kebanyakan dari itu adalah air laut. Nah, ini air laut itu asin. Nah, terus melalui proses presipitasi air lautnya naik ke atas langit, ke awan. Berkumpul di awan, setelah berkumpul di awan, apa yang terjadi? Lama-lama awannya menjadi jenuh sama awan cumulonimbus dan siap untuk turun lagi ke bumi. Ya. Nah, ajaibnya adalah pada waktu turun ke bumi, air yang tadinya sebagian besar asin balik lagi ke bumi, nggak semuanya asin. Makanya kata Allah di surah Al-Waqi'ah ayat 70, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Seandainya kami berkehendak, kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur? Seandainya kami berkehendak, kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur? Ya. Jadi bayangkan kalau turun lagi ke bumi dalam keadaan asin, maka tidak akan ada tumbuhan yang bisa tumbuh. Tidak ada hewan dan manusia yang bisa minum dari air asin itu. Mereka akan mati pelan-pelan. Wal ardi dzatis sad', wal ardi dzatis sad'. Jadi sad' itu adalah tasyaquq dan al-infitar. Jadi kayak terbelahnya tanah karena gembur. Jadi kalau tanahnya kering itu kan padat keras, susah untuk ditembus benih yang masih rawan banget. Benih, tahu ya, pernah lihat benih biji yang tumbuh benih terus naik ke atas. Nah, dengan adanya hujan, tanah yang padat itu jadi gembur. Akhirnya mudah untuk dilalui benih. Kalau mudah dilalui benih, maka bisa jadi tumbuh-tumbuhan kan. Tumbuhnya bisa sampai ke atas dan akhirnya nanti bisa dinikmati oleh manusia dan hewan. Wal ardi dzatis sad'. Dari sini aja udah ketahuan bahwa wasama'i dzatir raja'. Hujan, air itu adalah sumber kehidupan. Dengan adanya sumber kehidupan, maka terjadi kehidupan yang lain, akan menyebabkan kehidupan yang lain. Ayat 13. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batin. Innahu laqaulun fasl. Sungguh air hujan itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batin. Ayat 14. Wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa bil hazl, dan wa ma huwa ini nyeritain tentang Al-Qur'an bil hazl, bukanlah senda gurau. Al-Qur'an ini adalah la qaulun fasl, firman. Qaulu itu firman, kata-kata Allah. Fasl, fasl itu pemisah, pembeda antara hak dan batil. Jadi Al-Qur'an adalah pemutus dan pembeda antara hak dan yang batil. Apabila sudah datang ayat dari
Allah, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Apabila sudah ada ayat, sudah ada hadis, maka seluruh perkataan manusia yang sebelumnya merupakan standar kebenaran harus kita buang. Yang kita dahulukan adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Seluruh isi kandungan Al-Quran adalah serius, tidak ada senda gurau semata. Maka ini kayak bantahan buat kaum musyrikin yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu, yang dibacakan oleh Nabi untuk bercanda atau bersenda gurau. Ya. Allah berfirman, innahum yakiduna kaida, innahum sesungguhnya mereka yakiduna merencana, orang-orang kafir ini yakiduna merencanakan tipu daya yang kaida jahat. Yakiduna kaida, yakiduna kaida itu sebetulnya kaida sama yakiduna itu asal katanya sama-sama intinya tipu daya. Mirip mungkin kayak gini. Ungkapan lapar selapar-laparnya gitu. Ya pokoknya lapar banget lah. Berarti tipu daya yang kebangetan banget. Sesungguhnya orang-orang kafir bisa merencanakan tipu daya yang jahat. Bagaimana dengan Allah? Wa akidu kaida, dan aku pun bisa membuat rencana tipu daya yang lebih jitu dari mereka. Patut diketahui, ya maksudnya Allah itu maha bisa segalanya. Kalau kita melakukan tipu daya, Allah akan lebih mudah melakukan tipu daya untuk dia. Gitu. Misalkan tipu daya itu misalnya apa? Seharusnya orang tuh kalau berdoa pasti dikabulkan sama Allah ya. Pasti dikabulkan. Nggak mungkin nggak dikabulkan. Allah tuh pasti akan mengabulkan doa. Ada yang dikabulkannya itu langsung dikabulkan saat itu juga. Ada yang dikabulkannya itu ditangguhkan. Wait until the right time and the right place. Sampai pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Terus ada juga mungkin kesannya tidak dikabulkan sesuai dengan exactly same seperti yang kita inginkan. Tapi ternyata malah diberikan jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Jadi bayangin kalau udah capek berdoa, tapi ternyata Allah tidak kabulkan juga. Kenapa? Karena dia keterlaluan. Dia suka membuat tipu daya kepada Allah. Pura-pura sholat padahal dia nggak sholat. Pura-pura sedekah pada tujuannya untuk riya dan lain sebagainya. Allah lebih gampang. Lebih gampang kalau ngasih PHP ke makhluknya. Itu nggak mau kan di PHP-in sama Allah. Ya, jadi bentuk-bentuk ini nih apa tadi balik lagi bahwa patut diketahui tidak boleh mengatakan Allah Maha Pembuat tipu daya. Karena kita tidak boleh menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang buruk gitu kan. Namun buat Allah gampang banget untuk melakukan itu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menciptakan kita. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, jadi banyak orang-orang seperti ini nih, cendekiawan muslim, pura-pura muslim, pura-pura baik, tapi ternyata di baliknya dia malah menyerang Islam. Ya. Nah, terus kita dengan banyaknya aliran-aliran sesat di sekitar kita kadang-kadang agak susah nih untuk menentukan mana sih sebetulnya aliran yang sesat, mana yang tidak. Ya, yang jelas aliran yang benar itu selalu berlandaskan Al-Quran dan hadis.
Makanya Bunda nanti kalau ikut kajian-kajian dimanapun berada di luaran sana, kalau orangnya itu pematerinya tidak pernah nyambungin ke hadis, nah ini perlu dicurigai, ya, perlu dicurigai. Karena kalau kajian-kajian untuk Syiah itu tidak ada pakai hadis, tidak ada qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa gitu, nggak ada. Mereka pakai Al-Quran juga, dan Al-Qurannya pun juga kayaknya disesuaikan dengan targetnya aja, nggak ini. Nggak. Kalau di kajian-kajian Syiah itu bahkan tidak ada tuh namanya kelas menghafal Quran, nggak ada. Ada sekolah-sekolah Syiah itu tidak ada sekolah yang fokusnya itu menghafal Al-Quran, tuh nggak ada. Ya, kayak gitu nggak ada. Terus juga yang jelas, pokoknya segala sesuatu yang benar itu pasti berlandaskan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana caranya sholat berjamaah. Walaupun sebetulnya di dalam Al-Quran itu ada Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Rijal itu adalah pemimpinnya nisa, pemimpinnya perempuan. Nah, tapi dijelaskan di dalam hadis bagaimana tata cara sholat jamaah. Kalau makmumnya perempuan bisa, imamnya bisa perempuan juga. Tata caranya gimana kalau sholatnya bertiga atau berdua, itu juga dilihat. Kalau perempuan itu sejajar aja sih, nggak usah sampai keras-keras juga kan ngomongnya, baca ayatnya gitu. Terus kalau laki-laki bagaimana? Dan sudah jelas perempuan itu posisinya ada di belakang laki-laki, nggak mungkin ada di depan laki-laki atau sejajar dengan laki-laki. Ya. Jadi kalau ada yang menyalahi hadis, apalagi Quran, udah pasti itu salah. Jadi kalau ditanya bagaimana pendapatnya tentang pesantren Az-Zaitun, nauzubillah min zalik, itu udah benar salah lah. Nggak ada aturan seperti itu. Namanya sholat jamaah, ya pasti harus deket-deketan. Apalagi tidak ada udzur syar'i seperti masa pandemi gitu. Dan sebetulnya kalau namanya pas waktu pandemi itu ya lebih dianjurkan ya sholat sendiri aja lah kalau memang istilahnya dia khawatir terjadi penularan virus. Tapi insya Allah penularan virus itu justru tidak di masjid ya, lebih banyak justru di fasilitas umum lainnya, bukan di masjid. Mau di deket-deketan, namanya sholat jamaah kan fokusnya ke bawah kan, fokusnya melihat sajadah. Jadi nggak mungkin sambil loncat-loncatan apa sih namanya air liur atau ini ke sampingnya gitu kan. Kayak gitu. Oke, di ayat 17, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, famahili, maka berilah penangguhan kafirina kepada orang-orang kafir, amhilhum, berilah mereka kesempatan ruwaida untuk sementara waktu. Jadi orang-orang kafir berbuat kerusakan di dunia, kesannya malah diberikan bergelimang harta, itu bukan berarti Allah tuh tutup mata. Mereka akan tetap mendapatkan azab. Kita nggak lihat aja. Ya. Mungkin sebagian besar azabnya justru di akhirat. Kalau di dunianya ada pasti diazab, nggak mungkin nggak diazab. Pelaku korupsi, nggak usah sampai korupsi lah. Orang yang mendapatkan uang dari cara haram, bayangkan cara haram untuk menghidupi keluarga masuknya harta yang mengalir ke dalam darahnya itu adalah harta haram, udah pasti nanti efeknya berbeda kepada orang itu. Makanya nggak heran koruptor tuh anaknya juga error, songong, gitu kan, pelaku kekerasan, hedon juga, suka mabuk juga, bahkan jadi ya udah nauzubillah min dzalik. Gimana dia bisa menjadi orang yang lurus kalau inputnya adalah harta haram. Jadi sebetulnya mereka diuji, cuma kita nggak lihat aja, lihatnya yang permukaan aja. Kalau dipikir-pikir kan banyak kejadian-kejadian belakangan ini ya, pelaku koruptor
pelaku korupsi itu ketahuan justru gara-gara anaknya. Anaknya melakukan tindak kekerasan atau apalah pokoknya gara-gara anaknya. Anaknya yang ya songong gitu. Ya gimana? Ya anaknya dikasih harta haram, bagaimana anaknya bisa jadi penghafal Al-Qur'an? Gitu. Nah, bunda-bunda yang sedang ikhtiar anaknya supaya bisa menghafal Al-Qur'an, menjaga hafalan Al-Qur'an, pastikan segala sesuatu yang digunakan untuk membayar SPP anak itu adalah uang yang halal. Bukan uang yang haram, uang-uang yang masih ranahnya abu-abu. Itu kenapa? Itu insya Allah bisa memudahkan hafalan Quran itu nempel di hati dan otak anak-anak kita. Ya. Jadi kalau para ulama dulu, syekh dulu tuh benar-benar dijaga banget makanan. Jangan karena ininya ini berhubungan dengan hafalan mereka. Di pesantren-pesantren terkenal, enggak di pesantren terkenal juga, pesantren-pesantren yang benar-benar sunni garis lurus lah, itu bahkan benar-benar ditanya ya, apakah ada harta haram yang mengalir di dalam keluarga tersebut, apakah pekerjaan dari orang tua tersebut, apakah ada unsur ribanya, atau apakah dia masih punya cicilan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Dan bahkan ada sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah penghafalan Quran itu emang sengaja gratis. Tujuannya biar apa? Biar semuanya tuh from zero gitu loh. Hartanya halal semua dari para donatur yang insya Allah halal. Terus kalau harta haram itu bisanya buat apa? Insya Allah sih ini banyak juga ya. Mungkin sekarang banyak orang-orang yang sudah paham tentang harta halal haram, terus akhirnya tapi dia terpaksa masih berkutat di tempat tersebut, mau nggak mau dia masih di situ sampai ada jalan keluar, tapi dia tidak gunakan harta haramnya itu untuk keluarganya. Ya biasanya untuk yang punya tender itu kan biasanya suka dapat uang nggak jelas lah, itu kan khawatirnya masuk ke ranah yang abu-abu malah jadi harta haram buat keluarga. Makanya dia gunakan uang itu justru untuk sedekahnya juga sedekah infak untuk pembangunan jalan atau apa, itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau harta itu digunakan untuk hidup, ini ngerinya adalah itu tadi, keberkahan dalam keluarganya berkurang. Insya Allah kita semua dimudahkan untuk mendapatkan harta halal dan dijauhkan dari kemungkinan harta-harta haram, tercampur dari harta-harta haram. Alhamdulillah. Ayat 1 sampai 7 sudah selesai. Kita ulang dulu ya, ayat 1 sampai 7-nya di murojaah dulu. Kok 7? 17. Atau kok. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Maka tangguhkanlah orang-orang kafir itu, biarkanlah mereka sejenak bersenang-senang. Masya Allah. Oke, adakah pertanyaan bunda-bunda soleha? Insya Allah pekan depan itu mau langsung lanjut ke surah selanjutnya. Bukannya miring, iya emang. Ini error.
Oke, ada pertanyaan lagi kah Bunda-Bunda? Maaf, Ustazah, dikit boleh nggak tanya? Ini mengenai tadi yang air memancar itu kayak tulang belakang dan tulang dada ya. Itu saya bingung juga kenapa tulang dada ya. Kan kalau tulang belakang kan mungkin ya. Tapi kalau tulang dada itu maksudnya apa itu air susu gitu nggak? Apa hubungannya ada ke situ nggak? Gimana? Afwan? Kan ada air memancar itu kan dari tulang punggung dan tulang dada. Tulang dada kan di depan, di atas ya. Kalau tulang punggung kan emang mungkin tempat keluarnya itu. Bunda kalau lihat struktur dari, coba lihat ini tengkorak yang suka ada di laboratorium atau di ini, tulang dada itu bukan cuma di dada sini, dia sampai sini, sampai apa sih namanya? Sampai menuju perut itu. Benar-benar sampai sebawah itu. Jadi bukan air susu. Bukan. Bunda, makanya itulah kenapa di dalam Islam itu kita disuruh untuk benar-benar menelaah juga, karena ini kalau dilihat dari rangka tengkorak, coba lihat rangka tengkorak, tulang dada itu udah sampai bawah, sampai mau deket ke kemaluan, itu yang disebut tulang dada. Bukan yang di paru-paru itu aja ya? Bukan. Kalau kita ingat belajar biologi dulu, yang disebut tulang dada itu ya itu sepanjang itu sampai ke dekat ke kemaluan itu. Kalau yang tulang punggung tuh sampai tulang ekor, sampai ke tulang ekor, sampai sepanjang itu. Oh ya, nanya itu aja. Karena saya agak bingung ke dada itu apa hubungannya dengan air susu gitu enggak ya? Berarti apa sampai bawah ya? Iya, sampai bawah. Makasih Ustazah. Kalau ayat yang terakhir itu kan artinya biarkan aja lah orang kafir seperti itu ya Ustazah ya. Maksudnya gitu ya. Diberi penangguhan. Maksudnya biar aja orang-orang kafir itu kesannya mereka tuh kayak hidupnya fine-fine aja, senang-senang aja, diberi penangguhan. Sejenak. Beri penangguhan selama di dunia. Tapi nanti di akhirat habis-habisan ya. Disiksa. Ya Ustazah, makasih. Enggak ya, kita coba ya. Jadi biar ini, jadi At-Thariq langsung sama Al-A'la. Al-A'la. Insyaallah dimudahkan. Semangat untuk menghafalkannya. Oke, ini Afwan ya, ada, jadi ternyata nggak semuanya bisa masuk ke dalam room. Oke, ada pertanyaan lagi kah Bunda-Bunda Solehah? Kalau sekarang nggak ada kuis, ada sih insya Allah. Ada, sebetulnya ada. Nanti dikasih kuis deh. Cuman kayaknya bukan yang pas Al-Buruj ini ke skip. Oke, ada pertanyaan kah Bunda Solehah? Wah, ini ada yang udah sambil lari pagi ini Bu Yanti. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Solehah, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, benar-benar yang dimaksud Bu Telma itu bukan tulang dada, lebih ke tulang rusuk. Dari tulang dada itu ada banyak macam-macam, termasuk tulang rusuk. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair katsir, bunda-bunda salehah. Selamat berakhir pekan. Terima kasih, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.